tadi host adalah Bu Feni juga sama dari ADT Polsa. Kemudian nanti yang mengisi materi oleh Pak Alvin sama dari ADT Polsa mengangkat tema tips sukses public speaking. Kebetulan juga Pak Alvin sering mengisi acara-acara online banyak speaking ya Pak. Dulunya bahkan audionya sampai ada yang di luar negeri. Kita bisa belajar banyak dari Pak Alvin nanti bagaimana sih tips sukses public speaking, karena public speaking juga sangat penting dimiliki oleh guru maupun di bidang pekerjaan lainnya. Kalau menurut materi yang saya pelajari, public speaking memiliki presentasi yang sangat besar dalam kemampuan soft skill, bahkan sampai ke 80%. Baik, gimana Pak Alvin? Sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya, siap boleh. Ya, siap boleh. Ya. Baik. Para partisipan dimohon untuk tidak mengeluarkan mikrofon yang lebih dulu. Macet. Fokus dengan menyampaikan materi. Silakan waktu dan tempat kami persilakan Pak Alvin. Mulia kameramen hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti presentasi PCT Batch 6 Jawa Barat. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu Nur Aini, Bu Yutika yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di room kami. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Olia mengenai saya sendiri sebagai presenter, itu Reda Alful Pangstu dari instansi SDT Luhur Al-Tauhid. Untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membicarakan tentang public speaking. Banyak sekali orang yang memiliki kendala di dalam masalah komunikasi dengan orang lain. Padahal komunikasi itu merupakan alat utama yang harus bisa dimengerti, harus bisa dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, terlebih lagi di sini komunikasi dengan orang banyak, komunikasi dengan khalayak umum, atau bahkan berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal. Maka dari itu tak jarang banyak sekali orang-orang yang merasa grogi, yang gemetar, yang bahkan keringatnya itu segede-gede jagung ketika menghadapi banyak orang yang baru saja dikenalnya. Namun dalam hal ini, insya Allah dalam 1 jam ke depan, kami akan memaparkan kiat-kiat untuk berbicara di depan umum agar tidak grogi itu bagaimana. Maka silakan Bapak Ibu, kalau perlu dicatat silakan dicatat, kalau perlu direkam silakan direkam. Let's discuss. Mari kita diskusikan. Kenapa sih manusia itu butuh berkomunikasi? Bagaimana konsep dasar komunikasi? Apa itu public speaking? Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apa saja hambatan dalam berbicara? Dan bagaimana menjadi pembicara yang baik? Nah, poin-poin ini nanti kita akan bahas di dalam slide berikutnya. Mari coba Bapak Ibu Untuk bicara? teriakan
Mari coba Bapak Ibu teriakan dari ruangannya masing-masing. Saya bisa bicara. Saya 1, 2, bisa 3. bicara. Saya bisa bicara. Kenapa ada slogan? Kenapa ada slogan? Bahkan di sini saya stabilo merah. Saya bold berwarna merah. Ini untuk membentuk mindset kita agar selalu positive thinking. Kita memiliki mindset. Kita memiliki mindset agar kita bisa berbicara di depan umum. Kita mampu berbicara di hadapan orang banyak. Kita tidak grogi. Itu namanya positive thinking. Seperti itu. Kenapa manusia itu butuh berkomunikasi? Karena komunikasi itu menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Makanya saya juga agak gimana ya dengan wanita yang sering mengode. Kadang juga kode yang disampaikan oleh wanita atau orang lain yang disampaikan kepada kita itu gak sampai pada tujuannya. Yang ujung-ujungnya malah mengakibatkan kecewaan. Makanya ketika di dalam berkomunikasi itu harus to the point, tidak bertele-tele. Apa tujuannya, apa keinginannya. Nah itu agar orang lain itu mengerti. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah walaupun masalah bisa disebabkan kesalahan komunikasi. Nah ini yang menjadi masalah besar apabila tidak bisa saling memahami di dalam berkomunikasi. Kalau misalnya salah paham, bisa terjadi cekcok, bisa terjadi bertengkar, bisa bahkan putus pertemanannya. Maka dari itu di dalam berkomunikasi jangan sampai menggunakan kata-kata yang multitafsir atau ambigu atau kata-kata yang memang rancu. Itu harus kita hindari. Karena yang tadi ingin kita menyelesaikan masalah malah timbul masalah baru. Itu yang menyebabkan kenapa manusia itu harus berkomunikasi. Nah, public speaking ini termasuk jenis komunikasi. Terus apa yang dimaksud dengan public speaking? Nanti kita akan bahas di slide berikut. Nah, ini merupakan konsep dasar komunikasi. Ada pesan, ada ide yang disampaikan kepada orang lain. Menyampaikan pesan secara efektif. Teknik komunikasi merupakan seni menyampaikan pesan efektif. Bagaimana orang lain itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Contoh begini, jangan sampai kita pengen maksudnya A, tapi kok nyampainya B. Itu berarti komunikasinya tidak efektif. Mungkin dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pas, bahasa-bahasa yang kurang memadai, atau bahkan dia tidak mengerti atau lawan bicara kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, itu bisa saja terjadi. Makanya dengan menggunakan konsep dasar komunikasi ini menyampaikan pesan secara efektif, diharapkan pesan atau ide kita bisa sampai kepada orang lain. Bentuk komunikasi itu ada verbal, ada non verbal. Verbal kita berbicara. Ini lebih mudah ditangkap dan lebih mudah ditafsirkan daripada non verbal. Contoh non verbal ketika Bapak Ibu ngetik WhatsApp, emot icon itu ketawa tapi nggak ketawa. Ketika itu WKWKWK tapi nggak ketawa. Nah itu yang sulit untuk ditafsirkan seperti itu. Makanya kita harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Terus ada relasi dalam komunikasi. Ada komunikasi personal antar dua orang, teman dengan teman, dengan sahabat, atau dengan lawan bicara, atau komunikasi publik yang akan kita bicarakan saat ini mengenai public speaking. Dan yang ketiga ada media komunikasi. Ada suara. Saya sedang berbicara.
tulisan, gambar, seperti yang sedang saya tampilkan dan video, sebagai visual yang dapat menyokong tujuan dari komunikasi itu sendiri. Itu merupakan konsep dasar komunikasi. Lantas apa sih yang disebut dengan public speaking? Public speaking merupakan kegiatan penyampaian pesan berupa ide gagasan secara oral atau lisan. Jadi namanya public speaking itu nggak ada lewat cerpen, lewat blog, lewat berita dan sebagainya, nggak ada. Jadi langsung menyampaikan kepada sasaran, kepada tujuan. Kemudian bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Temanya itu berkesinambungan. Audiensnya itu banyak, bahkan bisa ribuan. Mungkin kita pernah ikut seminar-seminar. Mungkin kita bisa ikut seperti yang nggak usah besar, seperti mendengarkan orang berpidato, orang ceramah, orang presentasi. Mungkin saat ini saya juga bisa dikatakan public speaking meskipun audiensnya itu tidak secara langsung saya lihat, dan jenis berbicara di depan umum atau orang banyak lainnya. Nah, itu yang dinamakan dengan public speaking. Nah, banyak orang itu takut public speaking dengan ragam alasan. Banyak nanti masalah public speaking itu. Nah, nanti masalah-masalah tersebut akan kita pecahkan. Tujuan public speaking yaitu menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, di situ temanya apa? Kita harus menyesuaikan. Kalau temanya kesehatan, maka yang disampaikan kesehatan. Kalau temanya makanan, yang disampaikan makanan. Jangan sampai keluar dari topik yang telah ditentukan. Kemudian untuk menghibur audiens, seperti komedian, mungkin stand up komedi, komika, dan sebagainya. Dan yang terakhir mempengaruhi audiens, seperti adanya motivasi dan sebagainya. Itu tujuan dari public speaking. Kemudian manfaat public speaking mengurangi ketidaktahuan. Mungkin kita ikut seminar bisnis yang awalnya kita nggak tahu mengenai bisnis, kita jadi tahu bisnis. Yang awalnya kita nggak ngerti cara berbisnis, kita jadi mengerti cara berbisnis. Kemudian mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan. Kemudian mohon maaf, ini suaranya ada di sini. Kemudian memahami permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan mengikuti public speaking. Manfaatnya itu diantaranya adalah ini. Tapi masih banyak lagi manfaat-manfaat yang diperoleh dari mengikuti public speaking tersebut. Tidak hanya ini. Masih banyak lagi. Tapi faktanya tak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker. Maksudnya apa? Ya enggak semua orang itu bisa berbicara di depan umum. Tidak luas berbicara di depan umum. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ada yang grogi, ada yang keringatnya segede-gede jagung, ada yang gemeter, bahkan ada yang bisa sampai pingsan. Maka seberapa besar bakat Anda untuk bicara di depan umum? Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun tidak selamanya bahkan menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Bakat itu ya berarti apa? Mulai dari lahir. Sudah bawaan. Tapi pada faktanya tidak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker itu terpatah dengan faktor pembentuk speaker. Ada 3 L.
Yang pertama lahir. Memang bawaan dia sudah dari lahir gemar berbicara. Mungkin Bapak Ibu tahu ada anak kecil yang suka berbicara, yang suka bertanya. Itu bukan bawel, Bapak Ibu. Itu cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Dan kita harus memahami sebagai orang yang dewasa. Malah jangan bawel loh. Diam. Tidak seperti itu. Itu justru nanti malah menghambat bakat dia untuk berkomunikasi. Kemudian lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Gimana kita bergaul itu juga akan mempengaruhi pola komunikasi kita. Mohon maaf. Ini kalau misalnya ini pengalaman saya yang tinggal di Cirebon, yang biasa aku di sini bisa diganti kita. Yang biasa pakai kamu bisa diganti Ira. Itu karena memang lingkungan. Itu bisa menjadi faktor pendukung di dalam keberhasilan seseorang menjadi seorang speaker. Kemudian yang paling penting itu latihan. Banyak berlatih. Jam terbangnya itu banyak. Jangan sampai hanya mengandalkan bakat berbicara. Tapi dia tidak pernah yang namanya itu sangat latihan. Itu sangat menghambat sekali. Nah, sesudah kita mengetahui apa itu public speaking, seperti apa, maka akan ada masalah yang muncul, masalah yang timbul. Apa itu? Seperti nervous, kecemasan, teknik public speaking-nya mungkin kurang, penguasaannya materi, penguasaan materinya kurang, rasa gugup, grogi, rasa tidak bisa, takut salah ucap, takut ngeblank, dan sebagainya masuk kategori itu demam panggung itu termasuk. Itu penyakit orang-orang yang berkecimpung di dalam public speaking. Nah, termasuknya ada gejalanya. Detak jantung semakin cepat. Kalau bahasanya itu jantungnya kayak mau copot, gemeter, berkeringat, suara bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi. Mic-nya itu sampai gemeter itu. Pusing, jam perut, mata berair. Bahkan sampai lupa materi dan lain-lain ngebleng itu. Nervous dan apa namanya? Kecemasan itu tadi bisa public speaking. Masuk penyebabnya pengalaman pertama. Ini biasanya ada lomba pidato. Suruh ceramah di depan umum. Bahkan yang guru itu pertama kali mengajar di depan siswa. Nah, ini pengalaman pertama atau suasana baru, orangnya baru, ruangannya baru. Itu sesuatu yang bisa menjadi kecemasan seseorang di dalam public speaking. Merasa menjadi pusat perhatian. Bicaranya salah karena dia diperhatikan oleh orang lain, bahkan sampai ada yang merekam sehingga dia cemas. Rasa berbeda atau tidak percaya diri, trauma masa lalu, perasaan tidak siap. Ini merupakan kecemasan yang dialami oleh seseorang yang public speaking. Bapak Ibu yang saya hormati, demam panggung itu merupakan hal yang wajar. Mungkin kita merasakan ya.
apa yang kita alami ketika kita berbicara di depan umum untuk pertama kali. Berbicara Berbicara di depan umum untuk pertama kali. Terus Apa solusinya? Solusinya itu apa? Bagaimana Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama Mempersiapkan dan melakukan latihan. seperti Seperti berbicara di depan cermin. Mungkin kalau Mungkin kalau sekarang teknologi sudah canggih itu memakai memakai video lalu dilihat dilihat sendiri. Terus yang kedua mencari pengalaman. jam terbang itu sangat menentukan. Kemudian melakukan kegiatan fisik seperti tarik nafas, terus yang panjang, kemudian dilepas perlahan. Yang keempat, menganggap depan panggung adalah hal yang wajar. Jadi jangan sampai merasa grogi, merasa tertekan, jangan sampai. Manfaatkan kecemasan untuk menghasilkan presentasi luar biasa. Termasuk diantaranya positive thinking, prepare yourself well, latih, gunakan visualisasi diri, ketahuilah bahwa grogi itu tidak terlihat, lakukan yang terbaik, bukan yang sempurna, karena manusia itu tidaklah sempurna, dan jangan bandingkan dengan orang lain. Karena kenapa? Kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sedangkan orang lain itu mungkin di atas kita, nanti kita akan jatuh mental. Kecuali untuk memotivasi diri Nah, kita. ini bisa contohnya ini. Sampai keringatnya jatuh-jatuh, bahkan mungkin teks pidatonya itu Penuh dengan dengan keringatnya. Kayak videonya viral itu yang dimana itu the beginning aja, the beginning, padahal ngomong the beginning aja. aja. Saking melibetnya di dalam public speaking ya bisa seperti itu. Makanya harus banyak berlatih. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Yang pertama, lepaskan rasa sesak. Feel free. Hati kita harus plong. Jangan sampai ada beban. Yang kedua, perbaiki persepsi diri. Kita Harus membranding diri kita bahwa diri kita itu bisa. Seperti apa yang saya tadi ucapkan di awal, saya saya bisa bicara. Yang ketiga, jangan takut gagal. Gagal. Yang keempat, penampilan maksimal, dan kelima, mengingat semua sukses masalah. Jangan sampai hal-hal ini yang dapat menghambat kita di dalam public speaking. itu diantaranya di dalam memperbaiki rasa percaya diri yang telah hilang atau yang akan hilang karena kita merasa cemas. Di samping itu, Bapak Ibu, kita akan memiliki audiens yang banyak. Kemudian sebagai pembicara, kita harus mengetahui apakah audiens itu memperhatikan apa kita, memperhatikan apa yang kita bicarakan, memperhatikan apa yang kita presentasikan. Itu dapat dilihat dari gerak-geriknya. Seperti kalau orang yang mendengarkan itu cenderung mengerutkan kening, memicingkan mata, bersedekap, mengangkat gelisah, mata tidak fokus, mengetuk pensil, bahkan terus-menerus melihat jam, oleh lihat jam piro, jam berapa. Tapi kalau misalnya orang yang mendengarkan itu posisi badannya itu luas. Mengubah mimik muka itu sesuai pesan. Kadang mengganggu karena dia terlihat fokus di dalam materi itu tadi. Kemudian cara mempermudah publik di dalam mendengarkan mendengarkan pesan agar orang lain
tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang pertama itu menceritakan pengalaman pribadi dalam pesan, memberikan contoh dengan apa yang telah dialaminya. Tapi apa namanya harus disesuaikan atau dikemas dengan yang baik. Woro-woro lagi. Lakukan usaha untuk menarik perhatian publik di awal presentasi, misalnya dengan ice breaking, atau mungkin dengan senam otak, dengan apapun itu untuk mengambil perhatian dari orang lain. Jadi 99 pertama di dalam public speaking itu menentukan mood seseorang 1 jam 2 jam ke depan. Biasanya orang itu melihat siapa sih pembicaranya, bagaimana sih gaya bicaranya, orang itu akan melihat seperti itu. Dan yang terakhir gunakan alat bantu visual secara efektif. Karena kenapa? Tipe-tipe manusia itu ada yang audi, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kalau dia visualnya dia pengennya lihat yang berwarna, nggak suka membaca segala macam. Nah itu kita menyesuaikan dengan audiens yang ada. Kemudian teknik public speaking ada variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Variasi suara, volume dan kekerasan suara. Bapak Ibu, jika kita berpublic speaking, berbicara di depan umum, kita harus mengetahui mana yang suara itu harus keras, mana yang suara itu harus pelan. Kalau suara keras, identik ada penekanan yang ada di dalam suatu kalimat atau penyampaian tersebut. Kalau suara lemah, mungkin ekspresinya sedang sedih. Nggak mungkin dong lagi sedih terus tiba-tiba suara keras. Lucu. Kemudian jangan berbicara dengan nada datar. Temanya itu have fun, tapi dibawakan dengan serius. Saya contohkan. Mungkin Bapak Ibu TPA ya, Taman Pendidikan Anak yang rata-rata itu anak kecil. Jangan disamakan pengisi TPA sama seperti pengisi pengajian ceramah bapak-bapak. Isi TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Udah pada siap? Nah itu nanti pada takut anak-anaknya. Tapi kita sesuaikan dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti image branding kita terhadap anak-anak itu Evan. Beda dengan yang tadi pertama. Maka kita harus menyesuaikan. Itu variasi suara. Kemudian ada namanya kecepatan berbicara dan artikulasi. Artikulasi itu ya pengejaan di dalam mengucapkan kata-kata biar tidak ada yang terselipet. Aturlah sesuai kebutuhan. Diatur dengan baik. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi saja. Jadi lebih baik santai. Bicara lambat dan memberikan penekanan dan memberikan jeda dalam memberi penekanan. Nah ini contohnya saya ini. Ketika saya sudah membacakan, saya ingin memberikan penekanan, berhenti terlebih dahulu sehingga sampai kereta nyambung terus. Dan seperti itu. Sehingga ada dinamika di dalam berbicara. Ekspresi wajah. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Kita harus luas di dalam memandang audiens kita. Pastikan semua audiens itu merasa tertatap. Jangan karena seolah-olah ada yang cakep kita memandang dia aja. Itu nggak baik dalam komunikasi. Kemudian
hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Biasanya di sini karena dia merasa salah. Itu jangan sampai. Dan biasakan tersenyum. Harus tersenyum meskipun ketika di dalam komunikasi atau public speaking itu ada kendala, diusahakan dengan tersenyum. Dan ekspresi wajah ini disesuaikan dengan tema yang atau sesuatu yang sedang disampaikan. Kalau misalnya yang disampaikan sedih, maka mimik mukanya sedih. Kalau yang disampaikan gembira, maka mimik mukanya gembira. Jangan sampai dibalik. Itu karena itu akan membentuk mindset atau branding kita dari audiens itu. Nanti malah audiensnya merasa aneh. Kok pembicaranya malah begini ya? Aneh. Makanya kita harus menyesuaikan. Kemudian bahasa tubuh. Ya, dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Biasanya kita lihat pidato kenegaraan, pidato pejabat itu biasanya berdiri. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu, berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Nah, ini kalau dalam suasana formal. Kalau misalnya dia seperti stand up atau suara yang sesuatu yang tidak formal mungkin bisa saja, tapi tidak sering. Lagi untuk apa juga bolak-balik atau mondar-mandir di panggung. Ini contohnya seperti Presiden Barack Obama. Yang pertama dia karena memakai wireless mic, jadi memakai tangannya sendiri. Tapi kalau misalnya itu mic yang berkabel, ya nggak perlu pakai tangan karena sudah ada dudukan dan disajikan dengan cara berdiri. Tips merebut perhatian dari audiens. Busana yang sesuai. Bapak Ibu, ketika kita dalam melaksanakan public speaking, kita harus menyesuaikan pakaian kita. Kita harus menyesuaikan pakaian kita dengan acara tersebut. Acaranya itu menyampaikan ceramah agama. Maka disesuaikan. Pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung mungkin, atau pakai sorban. Berbeda dengan mengisi acara seminar, pakai jas, pakai kemeja. Itu akan membentuk branding kita dari para audiens. Wah, materinya keren ya. Kemudian datang tepat waktu. Sampai sebagai pembicara itu minta ditunggu. Kita harus tepat. Bahkan sebelum jamnya kita harus sudah datang. Alat audio visual, kemukakan sasaran dan tujuan, dan kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Lainnya disampaikan ketika pertama. Jadi mereka tahu tujuan apa yang mereka ikuti itu. Jangan sampai ini ikut apa sih? Ini acara apa sih? Jangan sampai seperti itu. Carl W. Buchner dia mengatakan they may forget what you say, but they will never forget how you made them feel. Mungkin saja mereka lupa apa yang kamu katakan. Tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka nyaman. Apa yang mereka rasakan. Itu tidak akan mereka lupakan. Itu dapat. Ketika seorang public speaking itu interaktif di dalam penyampaian itu dia dapat. Materi tidak sampai mereka akan selalu ingat. Begini ya ternyata bapak ini begini. Nah, itu akan selalu terngiang. Membuka presentasi seperti memberikan ujian tulis kepada audiens. Terima kasih Bapak Ibu yang telah datang, yang telah meluangkan waktunya. Mengajukan pertanyaan retorikal seperti
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apa kabar? Apakah sudah sarapan? Terus mengutip pendapat orang bijak. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang tadi yang they forget what you said dan sebagainya. Memberikan pertanyaan misterius yang membuat orang lain itu bertanya-tanya, menceritakan lucu sebagai anekdot atau selingan dan lain-lain. Itu untuk menggugah gairah. Mungkin ada yang bosan, itu ada lucu-lucunya. Menutup presentasi dengan mengesankan, seperti membuat ringkasan, pernyataan motivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, mengulangi manfaat, meminta audiens meneriakan slogan tertentu. Kita membuat kesimpulan dalam akhir public speaking atau komunikasi kita. Di dalam melakukan public speaking itu ada topik yang aman untuk didiskusikan yang perlu dihindari. Contoh yang aman untuk didiskusikan seperti lalu lintas, cuaca, lingkungan hidup, pariwisata, kuliner, film, musik, populer, olahraga dan lain-lain. Dan apa yang perlu dihindari? Seperti hal yang terlalu pribadi, uang dan nilai ekonomi, barang milik seseorang, gosip, apalagi kalau Instagram ini selalu lambe turang. Nah, itu ada bahan biasanya itu sesuatu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita mengusik kehidupan orang lain di dalam public speaking kita. Dan terakhir sebagai penutup, kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Mungkin ada yang pola komunikasinya itu buruk, bukan karena dia tidak bisa, karena tadi mungkin faktor-faktor yang tadi, karena lingkungan, cara pengertian, bahkan dia jarang berbicara dengan orang lain. Siapa saja yang menguasai public speaking dengan cara kita berlatih dengan lingkungan yang baik, itu akan membantu kita di dalam keberhasilan public speaking. Jika Anda tidak sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah, karena kesuksesan itu pasti akan selalu diraih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti presentasi kami pada pagi hari ini. Mungkin barangkali ada pertanyaan untuk presentasinya kami cukupkan sampai di sini. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Alvin. Sangat baik sekali tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Alvin dan Luana. Alhamdulillah telah hadir kalian dan di sini ada Bu Didi ya, suatu kehormatan bagi kami karena Bu Didi telah hadir dalam acara ini, dan Bu ini sebagai instruktur kami akan terima kasih ya sebesar-besarnya. Sesi berikutnya adalah sharing atau bagi yang bertanya kepada Bapak Alvin dipersilahkan. Mungkin pengalaman kendala ketika menghadapi anak-anak kecil tuh Pak, ketika mereka tuh tidak mau diam, itu bagaimana cara membuat ice breaking pada ketika acara itu belum cair gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan.
Oh ya Bu, ini akan share presentasi. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ulia. Terima kasih Bapak Ulia. Kebetulan saya di SD Teluhur Al Kausar juga sebagai pengajar. Untuk Nah, pengalaman saya, untuk pengalaman saya mengajar di kelas 1 ini sangat menarik. Awalnya memang capek, lelah, karena namanya capek, kelas 1 capek. itu Karena namanya kelas 1 itu mereka baru keluar dari TK, masih sulit anak-anak, tapi sebenarnya masih sulit untuk dikondisikan. Tapi sebenarnya gampang. Kita harus masuk ke dunia anak-anak. Kita harus masuk ke dunia mereka. Contoh, seperti di dalam memberikan salam, seperti dengan bernada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan tangan, misalnya 3 hari tepuk pramuka, 3 hari tepuk pramuka, mereka fokus. itu mungkin mereka akan membuat mereka fokus. Seperti tepuk 1, Seperti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan sebagainya. Dengan melakukan ice breaking di awal, sehingga anak kecil yang tadinya itu berkeliaran atau bahkan ribut, mereka akan terkonsentrasi dengan kita. Itu untuk menghadapi anak-anak Itu kecil untuk yang menghadapi saya alami. anak-anak kecil yang saya alami. Mungkin ada 1-2 yang mungkin diem keras, tidak ribut, tapi tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan. Itu gampang sekali triknya. Kita harus sering memberi perhatian kepada anak itu. Karena kalau misalnya kita Kalau tidak misalnya kita tidak berkomunikasi berkomunikasi dengan anak yang diam itu, lah malah komunikasi akan terputus dengan anak itu. kita yang Berusaha menjemput bola. seperti itu Pak Ulia. Seperti itu Pak Ulia. Baik, baik sekali pengajaran dari Bapak Edwin. Kemudian ini ada yang bertanya dari Yutika Rahayati, Ibu Yutika Rahayati ya. Bagaimana mengatasi ketika ngeblank atau menghindari biar tidak ngeblank? Apa cukup dengan mensugesti diri bahwa kita bisa berbicara menurut Bapak tadi? Apa itu bisa cukup menolong Pak? Itu bagaimana? Baik, Terima kasih. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yutika. Bu Yutika, Ngeblank itu sudah menjadi hal lumrah. Apa penyebabnya? Penyebab utama ngeblank itu satu, karena gugup karena gugup tadi. Yang kedua, tidak menguasai materi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak biasa dan tidak menguasai materi? Yang pertama ya supaya memperbanyak latihan itu tadi, agar menguasai materi, supaya banyak dan memperbanyak data. Kalau misalnya kita tidak memperbanyak data, tidak memperbanyak baca, itu penyebab utama di dalam berbicara itu bisa ngeblank di dalam berbicara di depan umum. Yang mempengaruhi lagi adalah teknik pernapasan untuk public speaking. Jangan sampai ngomong di depan umum itu ngos-ngosan, kurang nafas, tidak mampu mengatur atau mengendalikan pernapasan. Berlatih agar bisa bernapas panjang dan itu penyebab utama. Itu penyebab Seseorang itu ngeblank di dalam publik, dan yang terutama adalah
persiapan public speaking. Di sini ada yang mengatakan who does not prepare, he prepares fail. Siapa yang tidak persiapan? Berarti dia sedang mempersiapkan kegagalan. Maka kita harus bersiap dengan mendalami materi, topik, busana, kondisi fisik, dan practice makes perfect. Hasn't it? Praktek latihan itu membuat sesuatu itu menjadi sempurna. Benar kan? Jadi itu menjadi kiat atau teknik kita agar kita tidak gampang blank di dalam menyampaikan materi. Kalau seperti itu Pak Ulia. Ya, baik sekali jawaban dari Alvin. Kebetulan Bapak Alvin ini juga mengajar bahasa Inggris, jadi sangat fasih ya dalam paparan bahasa Inggris. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengalami kendala dalam mengajar atau dalam public speaking. Dan saya pribadi juga menjadi pembimbing anak-anak ya, khususnya anak-anak kelas 1 dan kelas 2, di mana mengalami peralihan masa bermain di taman anak-anak atau TK, kemudian dia mengalami kenaikan kelas di jenjang SD. Tentunya anak-anak itu kan suka yang have fun, tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk menanamkan kedisiplinan. Ini menurut saya adalah suatu yang kontradiksi antara have fun dan menanamkan kedisiplinan dalam kita berbicara kepada anak. Ini bagaimana pandangan dari Bapak Alvin? Atau barangkali ada Bapak Ibu yang sharing atau bertanya, dipersilakan sebelum kami tutup acaranya. Oke. Terima kasih Pak Ulia. Masih hubungannya dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu biasanya dimasukkan dengan sesuatu yang rasional, yang masuk akal. Mereka pasti akan menuruti. Contoh gampang. Di sekolah kami ada namanya program bintang kebaikan. Nah, di dalam menanamkan kedisiplinan itu, kita tanamkan dengan reward. Bapak Ibu mungkin yang beragama Islam, ketika melakukan sholat, puasa itu mendapat pahala. Namun di dalam menjelaskan kepada anak-anak itu harus menggunakan sesuatu yang rasional, yang masuk akal. Pahala itu tidak ada bentuknya. Pahala itu tidak berwujud. Maka dengan menggunakan media bintang itu kita bisa menjelaskan kepada anak-anak. Jadi komunikasi dengan anak-anak itu harus disesuaikan dengan dunia mereka. Tadi sudah saya sampaikan di awal itu. Jangan sampai berkomunikasi dengan anak-anak disamakan dengan berkomunikasi orang dewasa, sehingga pesan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak tidak akan sampai kepada mereka. Justru mereka nanti malah akan membangkang, akan melawan. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, materi apa yang telah saya sampaikan, insya Allah saya cukupkan. Khusus kepada Ibu Dini Siti Anggraini dan Ibu Nur Aini
sebagai instruktur kami, dan pada umumnya pada Bapak Ibu yang telah hadir di room ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan acara kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Alvin yang telah memberikan materi yang sangat baik sekali bagi kami dan suatu kehormatan bagi kami telah dihadiri oleh Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti acara ini. Kemudian saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, mohon silakan diisi link yang telah diberikan oleh Fendi. Mungkin cukup sekian acara pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kelancaran beraktivitas, terutama dalam acara beribadah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Alvin, Pak Ulya, semuanya terima kasih, Bu Dini, Bu Nur, semuanya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan pada hari ini bisa memberi kita manfaat dan tambah ilmu ya, nambah skill. Selamat berjuang semuanya, merdeka belajar. Assalamualaikum, see you. Ngapain dadan orang ada kamera? Refleks. Ibu Nur, sampai jumpa lagi besok. Ibu Dini, terima kasih Bu Dini. Gampang kok. Ya, sama-sama semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan belajarnya. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi nanti jam 1 Ibu. Kan ada acara ya? Ya, Bu Dini. Baik. Salah ya. Kenapa? Ini di Bandung ya sekarang. Betul Pak. Saya di Bandung. Iya. Ya, oke. Ya, makasih ya Pak Ulya ya. Semangat ya. Terima kasih banyak. Oke, pamit dulu ya Bapak dan Ibu. Hatur nuhun kanggo kesempatan belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur, gimana Ibu Nur? Keren sih materinya. Banyak. Ada lagi jam 1. Kita ketemu lagi jam 1 ya Bu Nur ya. Makasih ya Bu Nur. Ya, Waalaikumsalam. Sama lagi. Ya kalian habis nggak mau. Yes, bermulai. Bukan kok bisa dua sih, Bu. Buat apa? Bisa dua grup, beda dua tim. Ya kan beda ini. Beda room link. Beda device juga. Ya. Ini apa ini? Ini lagi PAI, tanya jawab. Ayo Dil, Mau latihan jam 11. dicoba-coba. Apa lagunya? Belakang. Sinyal bro bener, itu mendukung banget. Aku tuh iri jadinya. Lihat tuh materi orang dari awal berantakan kayaknya ya. Kok berantakan gimana? Waktu aku yang ngisi itu loh. Oh ininya apa proses ininya? Iya, sampai sempat berhenti di dalam membacanya. Cepat apa sampai begitu aku. Ya ininya, tapi aku lanjut aja materi. Gimana lagi ya? Pin, lu bisa pakai speaker nggak? Bisa pakai speaker nggak? Oh headset bisa. Iya pakai headset maksudnya salah. Gimana nih speaker salah? Pakai headset. Kemudian 80.
85. Kayaknya keputus-putus. Pukul rata 85. Halo. Buat ngangkat yang ngerjain tugas sama sekali. Aduh. Yang diisi colong di suara. Kenceng banget ya. Iya. Ngasumsinya sih. Kalau mereka itu sama sekali tidak mengerjakan. Ini tunjuk nilai 7,5. Aduh, Pak Ibu itu suaranya siapa ya? Lagi rapat kayaknya jadi buat ketutup suaranya. Oh, ada ya. Ya benar-benar. Ada yang lagi rapat tuh. Bu Bibi lagi rapat dah. Bu Bibi, halo. Bu Bibi, Tolong. suaranya Pak